Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Review Channel tentunya, dan tetap ya pembahasan kita mengenai informasi terkait dengan pengadaan P3K di tahun 2024 ini gitu ya. Oke, kita mulai dari diundurnya gitu ya pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2023 ataupun CASN 2024, sorry. CASN 2024 gitu ya, termasuk di dalamnya adalah terkait penataan P3K dan juga K2 gitu ya. Dan ternyata diundur di Juni. Ini banyak faktor penyebabnya. Salah satu yang paling kuat itu adalah karena ternyata si instansi-instansi di daerah ataupun di pusat gitu ya, banyak instansi lah intinya yang memang belum memberikan formasi untuk kebutuhan CASN 2024-nya itu gitu ya. Nah, kemudian juga informasi terkait dengan ASN ataupun CPNS sendiri gitu ya. Ternyata memang CPNS pusat, kalau misalkan kita mendaftar ke CPNS pusat gitu ya, jadi otomatis itu akan diprioritaskan untuk IKN gitu ya. Jadi dalam kebijakannya juga ada namanya itu ya, putra daerah gitu ya. Untuk Kalimantan juga ada, mungkin nanti ada surat tertulisnya gitu ya, ataupun semacam kebijakannya turun bahwa di sana ada kebijakan terkait dengan putra daerah gitu ya. Mungkin di apa ya istilahnya, diberikan keringanan terkait dengan tes CASN 2024 gitu ya, karena memang itu kan khusus nanti yang di IKN gitu ya. Dan kemudian untuk P3K sendiri kemarin sudah memberikan ataupun menyampaikan gitu ya formasi-formasi. Kemudian juga ada yang belum dan kita masih menunggu gitu ya, sehingga itu diundur menjadi bulan Juni. Ini juga Juni, tidak tahu tanggalnya berapa pastinya gitu ya, tapi kabar beritanya ya memang belasan atau kalau enggak ya puluhan gitu ya, mungkin 20-an gitu ya, atau 15, tanggal 15-an. Tapi yang kemarin sudah muncul itu adalah ini ya, pengangkatan ataupun penerimaan CASN jalur pendidikan gitu, jalur sekolah gitu ya. Nah, kemudian terkait P3K-nya sendiri nih ya. Jadi memang kemarin ada di peraturan gitu ya, sudah dijelaskan untuk jabatan-jabatan yang akan diisi oleh P3K. Nah, jabatan itu ada dua gitu ya, jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Nah, di sini sebetulnya untuk jabatan pelaksana gitu ya, ini memberikan ruang kepada teman-teman semua yang memang jurusannya berbeda ataupun tidak sesuai dengan jabatannya gitu ya, kualifikasi jabatannya. Jadi masih bisa diakomodir dengan catatan yang memang dia itu sudah berpengalaman di bidang tersebut gitu ya. Jadinya diberikan keringanan meskipun tidak sesuai kualifikasi pendidikannya, dia masih bisa masuk di jabatan pelaksana gitu ya. Nah, kenapa nggak bisa dimasukkan ke jabatan fungsional? Karena memang fungsional itu memang keahlian gitu ya, jadinya kualifikasinya harus sesuai gitu ya. Nah, kemudian bedanya Jafung sama pelaksana itu apa gitu ya? Pertama dari segi penghasilan. Tentu saja gitu ya, penghasilan dari Jafung itu lebih tinggi daripada jabatan pelaksana gitu ya. Bisa jadi nanti ada P3K yang baru masuk gitu ya, dengan jabatan fungsional, dia bisa lebih tinggi take home pay-nya dibandingkan dengan PNS pelaksana gitu ya. Makanya ini pemerintah juga sudah menganjurkan gitu bagi Anda yang PNS ataupun yang ya PNS lah, PNS untuk masuk ke jabatan fungsional gitu ya. Nah, kemudian gitu ya, untuk jabatan pelaksana ini gitu ya, palingan kita juga tidak masuk di
analis, yang namanya analis, depannya analis kayak gitu ya. Kita S1 itu bisa masuk di penata layanan perkantoran seperti itu ya. Yaitu tadi karena analis itu dia jabatan fungsional, untuk jabatan fungsional. Kemudian juga ini terkait dengan pengadaannya nanti gitu ya. Meskipun kita sudah dengar sendiri dari Pak Menpan gitu ya, bahwa pengangkatan ataupun tes gitu, tes CAT ini untuk P3K itu adalah formalitas, tapi kita jangan sampai terjebak ataupun istilahnya apa ya, kita jadi leha-leha ataupun tidak mau belajar sama sekali gitu ya. Tapi tetap harus tetap belajar gitu ya, karena ini masih takutnya gitu ya, ditakutkan nanti ada perubahan kebijakan gitu ya, karena memang tahun 2024 ini kan terakhir gitu ya. Nanti takutnya opsi terakhirnya itu memang benar-benar ada pemecatan gitu ya, istilahnya pemecatan gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak ada gitu ya, karena jalan terakhirnya nanti adalah P3K paruh waktu gitu. Jadi tadinya kan rencananya mau dilakukan beberapa kali tes gitu ya. Dan sekarang sudah terlihat bahwa ada pemunduran jadwal tes P3K-nya gitu ya. Tadinya Mei menjadi bulan Juni gitu ya. Dan itu pun kita nggak apa ya, istilahnya bisa memprediksi gitu. Kalau misalkan kita mulai bulan Juni, apakah bisa gitu ya melakukan 3 gelombang dalam tahun ataupun dalam bulan yang tersisa di tahun 2024 ini gitu ya. Nah itu makanya untuk tesnya ini tetap kita harus bersiap-siap gitu ya. Kita harus baca-baca gitu ya, kemudian berlatih. Mungkin bisa dilihat dari soal-soal ataupun peraturan pengadaan yang tahun kemarin gitu ya. Sebetulnya apa aja sih yang menjadi hal-hal yang diteskannya gitu ya. Kalau ke tahun kemarin kan misalkan dia tidak ada TIU-nya ya kalau nggak salah tuh. Jadi dia cuman apa namanya, kompetensi manajerial yang ditanyakan gitu ya. Kemudian juga nanti ada ininya apa, ada wawancaranya, ada interviewnya gitu ya, meskipun interviewnya melalui tertulis gitu ya, jadi nggak ada tes TIU-nya gitu ya. Nah kemudian juga untuk belajarnya sendiri nanti bisa dilihat dalam Permenpan 38 tahun 2017 itu terkait jabatan kompetensi jabatan. Itu bisa dilihat teman-teman gitu ya, bahwa untuk pelaksana ini kita ada di level 1, sedangkan untuk jabatan fungsional itu ada di level 2. Jadi nanti teman-teman dilihat aja apa namanya, jabatan yang diberikan gitu ataupun jabatan yang teman-teman lamar itu jabatan apa, pelaksanakah ataupun fungsionalkah gitu ya, karena ada perbedaan level kompetensinya gitu ya. Untuk pelaksana 1, untuk jabatan fungsionalnya itu 2 gitu ya. Jadi nanti sebetulnya jawaban-jawaban yang diharapkan dalam tes itu yang mungkin muncul gitu, jawabannya adalah seputaran di level tersebut gitu ya. Misalkan untuk level 1 itu kan kita cuman tahu SOP-nya gitu ya, tidak berdampak kepada yang lain. Nah level 2-nya itu berbeda lagi. Nah jadi mungkin nanti soal-soalnya akan berkaitan dengan hal-hal tersebut gitu. Jadi jawaban teman-teman adalah mengacu kepada di level 1 ataupun di level 2 gitu ya. Itu mudah-mudahan sih memang apa ya, teman-teman bisa dengan cepat membaca gitu ya, karena memang waktunya juga terbatas. Kemudian dengar-dengar sih soalnya jadi ditambah 10 ya, jadi 110-an gitu ya kalau nggak salah gitu ya.
Yap, itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan sejauh ini, dan kita masih menunggu mengenai pembukaan CASN-nya gitu ya, seperti apa, kemudian peraturannya seperti apa, tes-tes yang diberikannya nanti akan seperti apa gitu ya, persyaratannya seperti apa, dan mudah-mudahan juga pada teman-teman satpam, driver gitu ya, OB, mudah-mudahan ada regulasi-regulasi baru gitu ya. Masa kita yang sudah lama mengabdi gitu nggak bisa menjadi seorang ASN ya, mudah-mudahan nanti diakomodir. Dan bagi teman-teman yang sudah menjadi PPNPN gitu ya, ataupun masuk ke dalam non ASN, jangan lupa untuk tetap membaca, belajar gitu ya, karena tes ini jangan disepelekan gitu, karena mungkin mendengar ini formalitas saja, tapi sepertinya nggak seperti itu ya. Tolong, ini cuman perasaan aja ataupun feeling saya saja gitu ya, tapi mudah-mudahan sih Pak Menteri betul ya, jadi apa namanya, otomatis menjadi P3K gitu ya. Mungkin P3K-nya otomatis gitu, tapi P3K-nya nggak tahu P3K penuh waktu ataupun paruh waktu gitu ya. Karena sempat saya baca itu untuk P3K paruh waktu itu dia gajinya bisa dihitung per jam dia ya. Dan kalau misalkan gitu ya, misalkan 1 jam apa namanya, satu bulan gaji normal dibagi berapa, dibagi ke dalam jam, kemudian kita bisa ngitung misalkan untuk P3K paruh waktu kerjanya cuma 4 jam gitu ya, bisa kebayang berapa uang yang dapat diterima gitu ya. Nah kemudian juga 4 jam gitu di kantor, apa iya gitu kita habis 4 jam bisa langsung pulang gitu aja gitu ya, tiba-tiba ada pimpinan mau apa, nyuruh apa gitu, apa iya mau langsung pulang seperti itu, kayaknya tidak mungkin ya. Jadi mudah-mudahan ini dimanfaatkan dengan baik, apa namanya, tetap belajar, tetap fokus kepada tesnya gitu ya. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.